Halo semuanya, melalui video ini saya akan menceritakan fakta-fakta tentang pahlawan Slamet Riyadi. Nama lengkapnya adalah Ignatius Slamet Riyadi. Ia meninggal pada usia 23 tahun. Slamet Riyadi lahir pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 1927 di kota Surakarta, atau yang lebih populer disebut sebagai Kota Solo, tepatnya di Danukusuman, Solo, Jawa Tengah. Ketika lahir, namanya bukan Slamet Riyadi, melainkan Sukamto. Lantas, kenapa namanya bisa berubah? Kala itu, Sukamto kecil masih belum genap berusia 1 tahun, dan ia tanpa sengaja terjatuh dari gendongan ibunya. Insiden itu rupanya berakibat pada tubuh Sukamto kecil yang menjadi ringkih. Ia lantas tumbuh menjadi bocah yang sakit-sakitan. Nah, karena itulah namanya yang semula Sukamto dirubah menjadi Slamet Riyadi. Kala itu, ia mengikuti pendidikan di Hollands Inland School yang merupakan pendidikan setingkat SD. Ia lalu berhasil lulus SD pada tahun 1940. Ia lantas melanjutkan pendidikan di tingkat SMP yang bernama Mulo Broderan. Namun, saat masa-masa sekolahnya di SMP, Indonesia tengah menghadapi penjajahan masa pendudukan Jepang. Saat itu adalah tahun 1942. Saat itu banyak sekolah yang ditutup oleh Jepang termasuk Mulo tempatnya bersekolah. Karenanya Slamet Riyadi pindah sekolah dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Mangkunegaran yang kemudian hari berganti nama menjadi SMP Negeri 2 Solo. Slamet Riyadi juga aktif dalam kepanduan atau kepramukaan. Mula-mula ia mengikuti Pandu Taruna Kembang, kemudian mulai aktif juga di Kepaduan Bangsa Indonesia atau KBI. Setelah lulus dari sekolah SMP, ia lanjut studi di Sekolah Pelayaran Tinggi atau SPT Kutosenyo Seiso di Cilacap, jurusan mesin dan dek. Ia rajin mengikuti aksi-aksi revolusioner dan mengisi hari-harinya dengan berbagai ilmu tentang nasionalisme. Setelah studi, ia berhasil mendapatkan label sebagai lulusan terbaik dan berhak menyandang ijazah navigasi. Dengan bekal kursus navigator yang berhasil ia peroleh tersebut, ia pun memulai karirnya, dan ia menjadi navigator kapal kayu yang berlayar antar pulau di Nusantara di sebuah perusahaan pelayaran Jawa Unco Kaisha. Pada tanggal 14 Februari 1945, ketika Jepang memulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan dalam Perang Dunia II, Slamet Riyadi beserta rekannya sesama pelaut meninggalkan asrama mereka dan mengambil senjata. Ia memutuskan kembali ke Solo dan di sanalah ia memulai mendukung gerakan perlawanan melawan penjajah. Pada akhir tahun 1945, Slamet Riyadi bersama dengan para rekannya dari Gabungan Pelaut Indonesia mulai bergabung dengan Angkatan Muda Tentara atau AMT. AMT adalah organisasi bentukan dari ex-anggota Pembela Tanah Air atau PETA. Lantas, ketika pemerintah RI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, AMT digabungkan ke dalam BKR tersebut. BKR lalu diubah lagi dan diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1945 sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Di TKR Kota Surakarta inilah Slamet Riyadi mulai banyak menunjukkan sepak terjangnya. Pada tanggal 19 Oktober 1945 di Gedung Balai Kota Solo dilakukan peresmian pembentukan Resimen 26 Divisi 10 yang dipimpin oleh Kolonel Suwadi sebagai Komandan Resimen dan didukung oleh batalion-batalion dalam lingkungan Resimen 26. Dalam resimen tersebut, Slamet Riyadi juga dilantik sebagai Komandan Batalion 2 Resimen 26 Divisi 10 dengan pangkat Mayor. Divisi 10 ini kemudian diubah menjadi Divisi 4 dengan nama Divisi Penambahan Senopati Batalion 2 bermarkas di Kleco Solo, sekarang markas Korem. Kecerdasan perang Slamet Riyadi membuat dirinya tak hanya menjadi pelaksana perang, ia juga melahirkan gagasan jitu mengenai teritorial beher atau pengelolaan teritorial. Gagasannya ini dianggap brilian karena ia mampu menyajikan pemikiran yang tidak hanya terkait masalah pertahanan dan keamanan, melainkan juga terkait masalah kewilayahan dan kesejahteraan rakyat serta sosial ekonomi. Ia juga dikenal sebagai penggagas siasat gerilya, siasat yang ia tuangkan dalam tulisan Pedoman Gerilya 1 dan Pedoman Gerilya 2, pedoman yang ia tulis di tengah kesibukannya dalam mengatur strategi perang gerilya sekaligus ketika ia membina Kesatuan Keamanan Wilayah tanggung jawabnya.
Di akhir perjuangannya yang harus berhenti karena tutup usia, Slamet Riyadi sedang melaksanakan tugas perjuangan di luar kota Solo, di kawasan timur Indonesia, tepatnya di Ambon, Maluku Selatan. Misi di kota Ambon ini adalah penanda dari pengabdian terakhir Slamet Riyadi untuk bangsa Indonesia. Perut Slamet Riyadi penuh dengan tembakan meninggalkan luka yang begitu parah. Hebatnya, meski ia terluka parah di bagian perutnya, Slamet Riyadi masih terus berjuang dengan sisa-sisa tenaga dan waktu yang ia miliki. Ia masih berusaha memberikan instruksi agar disampaikan kepada pasukannya yang masih bertempur di Ambon. Sebelum meninggal, Slamet Riyadi pernah menyatakan cita-citanya di tengah ia menjalankan tugas. Ia menyatakan kepada sahabat sekaligus rekan kerjanya, Kolonel AE Kawi Larang, kalau operasi ini selesai, saya ingin membentuk pasukan khusus yang setangguh pasukan Baret Hijau Belanda seperti yang kita hadapi saat ini.